tema yang mau kita bahas ini tema yang amat penting dan tema yang butuh dikaji dan tema yang butuh kita pelajari. Dan tema ini sebenarnya panjang, Pak. Apalagi judulnya sudah benarkah cara saya mendidik anak. Ini berarti butuh metani satu persatu. Karena kalau sudah muncul itu kan kayak ibaratkan apa itu, seorang tukang listrik suruh meriksa listrik ini benar apa enggak, pasti dicek dari setiap penjuru. Nah, ini juga itu kasusnya. Sudah benarkah aku dalam mendidik anak, berarti butuh dicek di setiap poin-poinnya sehingga benar atau salah di dalam pendidikan anak itu sendiri. Tapi sebelumnya saya akan ngasih poin dulu. Saya harus memberikan poinnya dulu ya, biar nanti enak apa yang mau kita bahas. Pertama, saya sampaikan ucapan Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud, ya, Tuhfatul Maudud atau Tuhfatul Maulud, ya, di dua tempat. Ibnu Qayyim itu mengatakan begini, faida tabarta al fasada, apabila Anda itu pengen merenungi, pengen mengambil sebuah pelajaran bahwasanya mayoritas rusaknya anak, enggak benernya anak itu semuanya min kibalil aba, dari arah orang tua. Jadi Ibnu Qayyim sudah menegaskan anak itu rusak, anak itu enggak baik, itu poros sumber masalahnya adalah dari orang tua. Beliau mengatakan gitu itu di dua tempat, ya, di dua tempat. Saya catat itu di buku. Di dua tempat, ya. Ada di Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, ya, di halaman 351, dan juga ada di halaman 337 dengan nada yang berbeda, dengan makna yang sama, ya, makna yang sama, cuma lafadznya berbeda. Jadi kesimpulannya dari keterangan Ibnu Qayyim tadi, jadi anak itu rusak, anak itu enggak manut, anak itu enggak bener perilakunya, anak itu kasar, anak itu pemarah. Semua sumber masalahnya itu dari mana? Dari orang tua. Berangkat dari ini, alhamdulillah saya juga punya karya buku terkait dengan ini, tips memperbaiki anak yang nakal. Itu ada, saya sebutkan di buku saya itu ada 12 tips, ya, ada 12 tips. Saya berharap untuk bisa kebaca, atau pengen PDF-nya bisa dikirim PDF-nya. Jadi barakallahu fiik, ketika saya baca Ibnu Qayyim kayak gini, ini berarti poinnya jangan nyalakan orang lain,
tapi salahkan Anda sendiri wahai orang tua. Karena dari tatabbu'nya Ibnu Qayyim tadi itu kan jelas. Di paragraf itu belum mengatakan begini. Adha'uhum sighara. Kenapa anak itu kok nakal, nggak manut? Karena orang tua itu adha'uhum sighara, menyia-nyiakan anak-anak itu di saat mereka kecil. Jadi saat kecil itu orang tua menyia-nyiakan di dalam pendidikannya mereka, menyia-nyiakan dalam banyak sisi, insya Allah saya akan sebutkan di sisi mana nanti itu. Nah ini jadi bisa dipahami rusaknya anak itu bukan saat mereka besar saja, tapi di saat mereka itu masih kecil. Bahkan ada yang mengatakan lagi rusaknya anak itu saat Anda belum menikah dan mau menikah dengan memilih seorang ibu yang tidak tepat untuk si anak. Jadi sebab anak itu nakal itu dan gak manut itu banyak banget ya. Tapi intinya di sini, di sini. Nah, jadi dengan tema tadi menunjukkan orang tua harus selalu berbenah, belajar gimana cara mendidik anak supaya anak itu bagus. Tapi ini yang pertama. Poin yang kedua saya ingin sampaikan adalah usul tarbiyah, Bapak Ibu. Usul tarbiyah, pondasi pendidikan itu harus memiliki 4 komponen. Namanya tarbiyah, pendidikan itu harus memiliki 4 komponen. Yang pertama dilihat dari murabbi, pendidik, yaitu bapak dan ibu. Ini komponen pertama Pak yang ini akan bahas. Jadi untuk metani ini harus dilihat dari 4 sisi ini. 4, pertama murabbi, pendidik, yaitu kedua orang tua. Yang kedua, komponen yang kedua adalah murabba, anak yang dididik. Ketiga, madatut tarbiyah, tema yang akan disampaikan ke anak. Temanya apa? Poin keempat adalah kaifiyatu ta'diyatil mada, cara menyampaikan tema kepada anak. Jadi ada 4 komponen yang harus dipahami oleh kita untuk pendidikan anak kita itu 4 komponen ini. Tadi apa tadi? Ditinjau dari murabbi, pendidik. Dan murabbi ini bisa murabbi sebagai bapak terhadap anak biologisnya, yaitu anak dari dia, kan? Atau anak ideologisnya, yaitu berupa anak orang lain tapi di binaan dia. Anda sebagai guru, ini namanya murabbi. Murabba yang dididik itu juga bisa anak kita sendiri dan bisa jadi anak didik kita, anak didik kita. Nah, saya akan masuk di ini kan 4 komponen ini Pak, nggak mungkin selesai di mana, di maghrib ya. Ini butuh berjam-jam untuk membahas satu persatu.
Hari ini kita mungkin bahas di murabinya atau di cara menyampaikan ke anak. Ini kan butuh ilmu. Jenengan punya ilmu, pengen nyampaikan ke anak, itu juga ada ilmunya. Nggak setiap sesuatu itu benar terus jenengan sampaikan lalu langsung diterima, nggak mungkin Pak. Itu kan butuh teori dalam menyampaikan suatu kebenaran. Misal itu kayak anak jenengan tuh nakal, ya bener dia tuh nakal, tapi ada cara gimana caranya nyampaikan dia itu nakal, terus dia gelem manut dengan penyampaian kita itu gimana? Nah ini butuh ilmu ya, butuh ilmu. Ya saya sih dengan banyak membaca dan juga mempraktekkan teori-teori itu di santri dan juga di anak, ini kan tidak sekedar hanya teori Pak, tapi plus apa praktek ya, praktek lah. Kami ngajar ini sejak saya umur 16-an tahun sudah menjadi pengajar. Umur 16 tahun sudah punya santri, punya murid sampai sekarang Pak. Jadi ilmu-ilmu itu kita bisa kolaborasikan gitu kan, gimana cara sempas lah untuk ngajarin anak itu kayak gimana. Saya akan poinkan dulu Pak ya, di murabi dulu, di pendidik dulu. Pendidik ini, kalau Anda pengen anak Anda itu bagus, ya kamu juga harus bagus pendidiknya. Ini dulu Pak poinnya. Murabi, orang tua atau guru, kamu itu harus baik. Kamu juga itu harus baik. Lebih-lebih orang tua Pak ya. Saya fokus orang tua dulu. Orang tua kalau Anda itu pingin anakmu itu baik, ya kamu itu harus baik dulu kan gitu. Bapak harus baik, ibu juga harus baik. Kok bisa begitu? Sekarang saya nanya jenengan punya kambing, ya kambing jantannya jelek, betinanya jelek, terus kawin. Kira-kira anaknya apik kualitas atau enggak kualitas Pak? Ya elek kan Pak, logikanya kan elek. Kita nggak usah bicara takdir Pak ya, takdir itu nanti kan gitu kan. Pasti jawabannya yo elek. Bagaimana mau bagus, wong pejantannya yo rapi, betinane yo rapi, yo wis pokoknya podo lah kan ngono kan. Sebagaimana kalau kita pengen anak itu wapi, akhlaknya api, kabeh api, ya ndelok kamu itu gimana kan gitu kan. Kamu itu gimana, wahai bapak, wahai ibu. Jadi kalau kita nggak bisa ngerubah akhlak kita, agama kita, nggak iso ngapi, yo nggak usah berharap cabang dari asal. Kan anak asal ada cabang kan Pak. Asal kan orang tua itu. Bagaimana cabang mau jadi baik orang asalnya orang api. Nah, saya sebutkan ini teori akal dan teori agama Pak. Saya akan gabungkan ini. Saya datangkan dalil dan beberapa aqwalus salaf. Ya saya sih parenting nanti akan saya sebutkan beberapa teori parenting itu kan banyak juga mengadopsi dari barat Pak. Teori loh kan gimana sekedar teori kan Pak, harus gini ke teori sebenarnya kan teori, dan kadang-kadang nggak ono landasan dari Quran wa Sunnah. Dan teori kan iso dipakai iso enggak kan, dan nggak bisa satu teori yang saya pakai itu lalu berhasil, lalu bagi Anda itu pasti berhasil, nggak bisa. Karena yang namanya teori itu kan
teori itu kan nggak bisa paten, nggak bisa paten dikerjakan di semua tempat dan diberikan kepada setiap anak itu kadang-kadang nggak bisa, karena kan nggak ada dalilnya kan. Nah kadang-kadang teman-teman ini, kita ini dengan parenting tuh koyoknya masya Allah, padahal teori gitu, teori gitu kan, teori dari analisis seorang yang menganalisis sehingga dia bisa menemukan yang demikian itu. Dan itu mungkin ya analisis di sebagian tempat aja itu bisa dipakai, tapi di tempat yang lain kan belum tentu. Jadi begitu teman-teman semuanya. Anak ingin ini teori jelas, dalilnya Quran wa Sunnah jelas gitu kan enak. Berarti kan di surat Kahfi Pak, tentang kisah Nabi Khidir sama Musa alaihi salatu wassalam, pas bahas tembok yang mau runtuh gitu kan ya. Terus Nabi Khidir bilang, ayo kita bangun apa ini, tembok ini. Karena apa? Karena adalah tahtahu kanzun lahuma, karena di bawah tembok ini ada barang simpanan untuk dua anak yatim. Wa kana abuhuma sholiha, dan adalah bapak keduanya itu orang soleh. Coba lihat jenengan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dan menjaga anak, menjaga harta ya. Ini menjaga hartanya untuk anak, paham ya? Hartanya untuk anak itu dijaga oleh Allah. Karena apa? Karena kesolehannya kedua orang tua. Diambil istinbat oleh Ibnu Katsir juga yang lainnya, bahwasanya kesolehannya orang tua itu berpengaruh terhadap anak. Allah akan menjaga anak-anaknya disebabkan karena apa? Kesolehannya kedua orang tuanya. Nah, ini teori plus dari Allah Pak. Dari Allah. Jadi di antara sebab anak itu bisa baik, anak kita itu baik, anak kita itu manut, bermanfaat lah, itu ya dari kita sendiri, dari orang tua. Ayo bapak ibu gitu kan, perbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah itu diperbaiki. Jadilah kita itu laki-laki yang soleh, jadilah ibu juga wanita yang soleh. Itu berpengaruh terhadap anakmu, terhadap baik dan tidak baiknya anakmu. Jelas ya? Kemudian Sa'id Ibnul Musayyab, ini athar Pak, ini athar, walaupun saya pribadi tidak mencari sanadnya, apakah sanad kepada Sa'id Ibnul Musayyab atau enggak, anak tidak mencari, tapi saya mencukupkan dengan penjelasan Sa'id Ibnul Musayyab itu dengan ayat itu sudah mencukupi sebenarnya. Cuma ini sebagai penguat saja. Sa'id Ibnul Musayyab itu begini Pak, ini la ukthiru min sholatil laili min ajli waladi. Sesungguhnya aku itu memperbanyak sholat malam itu karena anakku, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki aku dan memperbaiki anak-anakku. Coba lihat. Jadi para salaf dulu kalau pingin anak itu HP, dari dirinya sendiri Pak,
dari orang tua dulu. Dia mendekat ke Allah, dia memperbaiki dirinya dengan Allah. Dari dirinya sendiri, dari dirinya dulu ke Allah. Nah, sebab karena engkau baik dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki keturunan kamu. Abdullah ibnu Mas'ud juga pernah menyatakan begitu juga dengan ucapan beliau, kana yusolli fil laili. Abdullah ibnu Mas'ud itu sholat malam, Pak, sholat malam. Wabduhus shaghiru naim. Waktu itu anak dia yang kecil itu lagi tidur, Pak. Fayanzuru ilai, si Ibnu Mas'ud itu melihat si anak kecil itu sambil mengatakan apa? Taib min ajlika ya bunayya, aku lakukan ini semuanya wahai anakku, aku lakukan ini semuanya hanya untukmu wahai anakku. Sambil beliau membaca ayat surat Kahfi yang saya baca tadi. Nah, jadi kesimpulannya ini jelas, Pak, ini bukan teori toh gitu ya. Itu terpraktekkan dari dan istimbat dari dalil. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita itu bagus, ya dari diri kita dulu, orang tua. Gimana ibadah kita sama Allah, sholat malam kita gimana, puasa kita gimana, itu dulu. Nah, kita nggak sama Allahnya aja kurang, gimana mau baik ya? Tapi jangan dibantah begini. Itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ada anaknya yang tidak baik gitu ya. Itu Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yo anake ora api. Bantah lagi, sama lagi Nabi istrinya, anaknya, Pak, saudara. Dan yang lain lah kan, itu contoh ya kan ya. Nabi Musa siapa? Enggak dah. Ini coba katanya. Ada Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, anak-anaknya yang pengen membunuh Nabi Yusuf. Itu bukti katanya. Berarti ini tidak konkret. Ini kan teori yang tidak bisa apa? Yang tidak paten gitu kan. Nah, dijawab oleh Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia berkomentar, bukan Ibnu Hajar Asqalani ya, Ibnu Hajar Al-Haytami itu mendatangkan sebuah kritikan dan belum jawab. Apa katanya? Contoh-contoh yang contoh yang kita datangkan tadi itu tidak mengkritik atau tidak mematahkan sebuah kaidah tadi, itu tidak mematahkan sebuah kaidah tadi. Kenapa kok begitu? Karena kita bicara sebab, salah satu sebab, dan sebuah kaidah itu dibangun manakala itu hukum mayoritas. Ketika minoritas itu kok keluar dari kaidah, maka tidak berpengaruh ke dalam kaidah. Contoh, orang belajar nahwu, Pak, yang namanya fa'il pasti rofa kan, yang namanya mubtada itu pasti rofa, tapi ada mubtada itu jer. Ono berapa? Ada. Kayak
bihasbika dirhamun. Dirhamun itu khobar, bihasbika itu adalah mubtada marfu mahalan majrur lafdhon. Nah, ini bukan dengan contoh ini antum langsung menghancurkan salah. Mubtada itu kalau dibilang rufa itu salah, enggak. Bahkan yang belajar kaidah usul fikih, tidak ada kaidah usul fikih kecuali apa? Terkadang ada suatu kasus yang menyelisih kaidah tadi, dan itu wajar, nggak ada masalah. Jadi itu tidak membatalkan sebuah kaidah yang dibangun bahwasanya salah satu sebab anak itu baik manakala orang tuanya itu harus baik duluan. Ini nggak bisa dipatahkan dengan beberapa contoh tadi. Bahkan contoh-contoh itu bisa dijadikan sebuah dalil bahwasanya apa ya kawan? Bahwasanya orang soleh pun gitu kan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak yang kayak gitu, itu ujian itu kan. Nah, sebuah pelajaran penting bahwasanya Anda wahai orang soleh, walaupun Anda sesoleh apapun, nggak mesti apa yang kamu inginkan itu tercapai, karena semua keinginan kita itu ada yang lebih di atas salah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu Pak ya. Jadi itu poin penting ya. Sudah jam 5 Pak, udah ini gak selesai ini ya. Udah jelas ya? Jadi ini poin pertama Pak, barakallahu fiik. Jadi kalau pingin anak kita itu bagus, ya ayah dan bunda harus baik duluan. Jangan meminta anaknya itu baik sedangkan Anda itu tidak baik. Ini salah teori gak pas, secara teori gak pas. Tapi poin yang kedua, poin ketiga Pak ya, kalau pengen anak kita baik harus ini murabi, kembali ke murabi Pak ya. Komponen pertama itu hendaknya dia selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Saya sampaikan dua Pak, bersandar kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Loh, kenapa Ustadz kok memilih bersandar Pak? Saya punya alasan Pak. Sebab bersandar kepada Allah itu salah satu sebab keberkahan usaha Anda. Usaha kamu itu akan berkah manakala Anda menyandarkan kepada Allah. Nah, mendidik anak dengan komponen yang 3 dan 4 ya. Anda punya tema yang harus disampaikan, terus Anda memakai cara yang harus disampaikan ke anak. Ini kan usaha ini Pak akan dimudahkan oleh Allah dan akan diberkahi oleh Allah manakala kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak teori barat Pak. Teori barat itu sandarannya teori, akal, parenting itu. Ingat, itu memang itu sebuah tip, tapi jangan lupa tip itu tidak murni itu yang menghasilkan anakmu itu jadi baik. Iya kan? Ada Allah Pak, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tulis itu, saya punya alasan dan punya argumen yang dijadikan patokan di situ nanti. Dan saya lihat beberapa parenting lupa di sininya. Dia memperbanyak di metode, cara menyampaikan, cara mendidik, tapi lupa itu usaha. Di atas usaha kamu, kemudahannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya sebutkan dalil Pak. Dalil ini
adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ini jenengan apal Pak, tapi kok iso digombrene itu kodi gitu kan? Ini kan jenengan apal itu. Tapi kok iso dibawa kepada pendidikan anak, dari mana itu? Tekon di sisi pendalilannya dari mana itu? Dari mana? Lihat, wa may yatawakkal, barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Mana tawakal? Anda mengambil sebab. Setelah mengambil sebab, Anda pasrahkan ke Allah. Fahuwa hasbu, maka cukup bagi Allah yang menolong kamu. Mana penolong? Di situ fahuwa hasbu tidak disebutkan objeknya. Menolong dari apa? Itu nggak disebutkan objeknya. Di ilmu usul fikih itu menjelaskan kalau nggak disebutkan objeknya, padahal harusnya disebutkan objek, itu menunjukkan berfaedah umum di ilmu usul fikih. Berarti Allah akan menolong kamu dari semua sisi, masuk pendidikan anak. Allah akan menolong kamu di dalam menjadikan anak kamu yang bewandel iku mau iso jadi apik. Nah, khawatirnya para bunda dan para ayah ini lupa nggak nyandarkan ke Allah Subhanahu wa taala. Allah menolong kamu. Allah akan menggampangkan urusanmu. Itu dengan Anda bertawakal, Pak. Bukan dengan Anda memakai tips. Murni tidak. Harus ada poin kedua, yaitu penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini analisis Pak, saya pikir wong salaf dulu, ulama-ulama dulu loh Pak, berhasil mendidik anaknya. Ya ora belajar parenting Pak. Mereka punya tips sendiri kan, dan sandarnya ke Allah kan gitu loh. Mana ada mereka. Jadi anak bisa simpul gini. Ini Pak, simpul gini. Ini analisis saya. Saya ngajar sekian tahun di pesantren Pak ya. Dulu santri-santri itu nggak kenal manajemen, dan saya ngajar pun nggak mengenal manajemen Pak. Wis Allah kadarnya wae Pak ya. Alhamdulillah yo santri-santri yo akeh jadi kiai gitu Pak ya. Nah saiki iki kakek manajemen gitu ya. Banyak manajemen ini dan itu ya, mana hasil dari anak didik kita itu mana gitu kan, ya kan? Justru tambah terakhir ke belakang ini semakin ditegakkan manajemen gitu kan, yuk tambah batal Pak. banyak faktor sih, banyak faktor, dan bisa jadi faktor utamanya kita itu nyandarkan ke manajemennya, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa berhasilnya para salaf dulu didik anak-anak mereka tanpa mengenal manajemen model sekarang ini gitu ya. Dan parenting sudah sekarang ini, alhamdulillah mereka ya jaya mereka berhasil Pak, berhasil dari banyak sisi. Dulu waktu kami belajar di Yaman Pak, anak-anak Yaman itu kalau belajar Pak nggak hafal Quran, nggak setorannya nggak lancar Pak, itu bapak belur itu digebuki sama apa? Menurut parenting nggak bener itu, nggak bener itu. Dan kita lihat bagaimana para salaf itu nih, saya baca beberapa keterangan salaf itu. Ada seorang amir pemimpin itu nyekolahkan anaknya di maktab. Maktab itu
TK lah, kalau jam dulu maktab ya. Itu ono intel nih Pak, dia ngirim intel, menginteli anaknya itu. Suatu ketika anak itu terlambat sholat jamaah Pak, karena ngurusi rambut, nyisiri rambut itu terlambat sholat jamaah Pak. Laporan ke orang tuanya, langsung orang tuanya mengirimkan tukang cukur, langsung dicukur, digundul Pak, manut itu Pak, manut, berhasil jadi imam. Jadi cuma kita tetap apa, tidak kok membuang parenting atau teori sekarang dengan menggabungkan antara psikologisnya dengan antara ini, kita enggak meniadakan, tapi ingat, ojo sampai sandarannya di bab itu toh Anda lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan kepada Allah. Coba lihat, lau annakum tatawakkaluna haqqat tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra. Kalau andai kata Anda itu benar-benar, harus sekarang tuh Mas, diputarkan harus sekarang tuh umplung itu, atau bisa nanti Mas, bisa nanti nggak Mas? Bisa nanti ya. Nah aku ceramah satu ngumplung ini ya, orang paham fokus ngotor duit apa ora, gak ngotor duit sawangan. Jadi aku ngomong ini, antum mikir ngotor duit apa ora. Jadi gak bagus ya. Andai kata kalian ini tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Walaupun konteksnya hadis ini adalah rezeki makan, tapi kan bisa dipakai sebuah pelajaran Pak. Rezeki itu akan digampangkan oleh Allah manakala Anda itu tawakal kepada Allah. Bisa jadi kiasan dengan pakai dalil kias, dikiaskan rezeki anak soleh manakala Anda tawakal kepada Allah. Lagi tawakalin dewe lu kurang neng Allah. Selalu bersandar dengan apa? Dengan ilmu-ilmu sekarang ini, pokoknya harus gini. Teori ini. Iya teori apa-apa. Tapi Anda harus tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa, butuh doa. Orang tua, doa kamu itu adalah sebab utama anakmu itu bisa baik. Bahkan saya bisa katakan ini lebih dominan ketimbang teori. Lebih dominan doa. Sekarang kan enggak memperhatikan teori gitu ya, tapi doanya jarang pole kan. Doa ini penting, wahai murabbi, wahai orang tua. Doamu kepada Allah itu adalah faktor utama bisa menjadikan anakmu itu baik, pendidikanmu itu diterima dan baik bagi anak dengan berkat doa kamu. Kita lihat para nabi, baik Nabi Ibrahim, baik banyak para nabi itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kayak Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ibrahim aja minta kepada Allah supaya Allah menjadikan anak turunnya orang yang komitmen dengan sholat kan. Itu Nabi Ibrahim, coba bayangkan. Nabi aja masih apa? Jaluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Banyak adilah lah untuk hafal insyaallah. Itu penting banget. Kisah selanjutnya Imam Al-Lakaiyu di Syarhus Sunnah dan Imam Dzahabi dalam kitab Syiar itu nyebutin kisah Imam Bukhari.
Imam Bukhari itu apa beliau? Beliau itu qadzaba ainahu fi sigharihi, telah pergi kedua matanya sejak kecil, alias kecil dalam keadaan buta. Kita baca pelajaran penting Pak ini. Fara'at walidatuhu al-khalila Ibrahim fil manami. Lalu sang ibu bermimpi ketemu Ibrahim alaihi salatu wassalam pas lagi tidur. Kemudian faqala, kata Ibrahim alaihi salatu wassalam, innallaha qad radda ainai ibniki, sungguh Allah telah mengembalikan kedua mata anakmu. Lihat, bikas roti doa iki, ini penting, ini disebabkan apa? Banyak doa kamu kepada Allah. Nah sekarang ini paginya falamma asbaha, waras Pak. Imam Bukhari apa? Waras, bayangkan, sembuh dari butanya. Logikanya Pak, mengembalikan mata yang buta dengan apa? Anak nawakal, kira-kira gampang dia kira-kira gampang deh. Ya bagi Allah sih gampang kabeh kan gitu kan. Tapi logika kita itu kan berlogika lah Pak itu kan. Maka ya amat kecil lah kalau mata sembuh dengan doa itu kan koyoke guru ngono ceritane kayak gitu kan. Kan gitu Pak ya. Tapi kan banyaknya doa bisa kembali loh Pak. Tapi karena nawakal ya pengobatannya nggak terlalu anu. Insya Allah dengan anak nakal itu luwih gampang gitu loh, insya Allah gitu loh. Jadi kita barakallahu fikum terlalu mengedepankan ini Pak ya, teori gitu ya. Tapi doanya kita kepada Allah itu kurang. Apalagi ibu-ibu isone mek turu wae, bengi harus salat malam turu wae kan. Bisa heran. Si bapak yang ngono turu wae bermain HP, tangi main HP, mana doanya? Nah ini loh masalah ini sekarang. Jadi sebenarnya masalah yang butuh diobati itu bapak dan ibunya dulu ini, baru ke anaknya. Murabi dulu, murabinya ini yang butuh diobati, murabinya baru ke anaknya. Lalu bapak ini baik kalau jadi Pak ya hewa kurang semangat loh untuk kebaikan anaknya loh. Piye anaknya mau bisa baik gitu loh. Ayo doa disemangati, sholat malamnya, wanita solihah ibunya. Anak belum banyak ngasih contoh loh Pak. Kalau anak masih contoh banyak banget contoh ini anak di salaf itu. Sebab doa orang tua itu menjadi baik, anak itu banyak banget. Dan ini real, ini bukan teori Pak, real, nyata, selaras dengan kenyataan dan selaras dengan dalil. Kan doa silahul mukmin, doa itu senjatanya wong mukmin, kan begitu. Nah ini para ayah dan bunda ini harus poin ini harus perhatian benar gitu kan. Perhatikan benar. Nah setelah murabinya ini sudah terobati, nah baru kita membahas di murabba anak yang dididik. Anak yang didik kita sisihkan di belakangan Pak. Kita harus punya mada itu apa? Tema yang harus mau disampaikan ke anak. Ini tema ya. Yang ketiga, cara menyampaikan tema ke anak. Ini saya ambil yang mana ini?
Belum. Kembali ke murabi dulu Pak. Ana lupa nyampaikan. Murabi dulu. Masih ke murabi Pak, orang tua. Di beberapa buku itu ada usul tarbiyah itu yang keempat itu al-qudwah al-hasanah. Suri tauladan yang baik. Ini orang tua ini Pak, suri tauladan yang baik. Nah, setelah Anda tadi bersandar ke Allah, setelah Anda berdoa kepada Allah, setelah Anda itu baik kepada Allah, ini ada poin penting apa? Al-qudwah hasanah, suri tauladan yang baik bagi anak, contoh yang baik bagi anak. Nah, anaknya disuruh ngaji, bapak nih nonton TV lah, kepek piye carane Pak? Anak ikon cepet nang masjid, bapak nih saya mainan HP. Lah kok iku lu piye? Qudwah hasanahnya mana? Qudwah hasanahnya mana? Orang tua nyuruh ke anak supaya ngomongnya pelan-pelan. Bapaknya kalau ngomong ke ibunya kenceng pol, kasar, suka marah, suka apa, ya nggak ketemulah antara perintah karo apa, karo perilaku. Nilai ini nggak bisa Pak, nggak bisa. Ini harus apa? Harus selaras. Ya mungkin masih kecil, masih belum bisa membantah, tapi itu diserap oleh anak. Anak itu kan antara melihat dengan mendengar di dalam pengambilan ilmu ya. Selama dia masih kecil itu teori Pak, teori mengatakan 80% anak itu mengadopsi dari orang tuanya melalui mata melihat. Itu terekam Pak, terekam itu. Terekam. Ini secara teori. 20% dari apa? Dari pendengaran. Nah, anak itu akan melihat tingkah laku kamu itu dilihat terus, dan itulah yang akan muncul dari anakmu. Jadi anakmu duwe watak model piye wae itu karena melihat kamu. Loh, kok bisa Ustaz? Bisa. Secara teori dan secara dalil. Adapun dalil, Allah berfirman, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Mana ya? Islam berarti kan api, kan? Fitrah lu api. Siapa yang menjadikan anak itu rusak? Fa'abawahu. Kedua orang tua lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Tambah dewe Pak, yang menjadikan anak ikmu akhlaki jelek, sopo? Nah, orang tua. Jangan nyalakan bi'ah, tempatnya kurang baik. Kok bi'ah yang disalahkan? Salahkan awal kali dirimu sendiri. Kok bisa anak itu menjadi anak yang keras? Ini teori Pak, teori, tapi selaras dengan kaidah Pak, selaras dengan kaidah. Coba jenengan berpikir Pak ya. Walaupun teorinya begini, teorinya kan pertumbuhan otak itu kan, ini teori Pak, ini teori pertumbuhan otak itu tumbuhnya dari belakang dulu. Belakang, nah secara teori ketika otak itu tumbuh di belakang itu berarti kan modelnya anak itu kan ya suka marah, suka apa jenenge, kalau pengen harus diturutin, males, pokoknya sing elek lah itu kan. Nah, itu muncul dari belakang. Setelah itu baru berkembang lewat di depannya. Nah, ketika depan itulah
akan menjadikan rem dari apa, dari apa, perkembangan otak belakang yang kurang baik tadi dari depan. Ini teori, Pak. Ya teori sih gitu teorinya kan. Itu kan dari gitu. Kita pelajari, Pak, teori itu kita pelajari. Cuma saya harus mengedepankan kaidah syariahnya lah ketimbang teori-teori itu kan. Nah, artinya begini, artinya kondisi anak itu adalah yang dilihat oleh anak adalah orang tuanya itu sendiri. Mau lihat siapa? Ya orang tuanya sendiri. Anak kok bisa keras kepala? Ya karena bapak mbokne keras. Gak usah jauh dari mana-mana, Pak. Masa disalahkan orang liya? Enggak lah. Karena Anda sebagai bapak keras kepala. Di teori, ini teori, Pak, dan juga saya tulis di buku saya itu, sampailah di umur balik. Ketika umur balik baru dia bisa berpikir, Pak. Nah, tapi dari mana ilmu sekian tahun itu dari mana dia belajar? Dari orang tuanya. Sehingga apa yang dia dapatkan dari orang tuanya itu menjadi karakternya si anak. Nah, pembentukan karakter anak dari mana? Dari apa yang dia lihat dari kedua orang tuanya dan yang dia dengar dari kedua orang tuanya. Makanya nggak lebih, Pak, karakternya anak pada karo karakternya wong tua. Ya karena itu. Ya karena itu. Jadi awakmu kok kerasi ngono, padha karo bapakne, karo ibune, padha dari mana? Makanya kata seorang penyair, al-um itu apa? Madrasatul ibn. Ibu itu adalah tempat sekolah anak. Tempat sekolah anak. Dari mana? Ya dari ibunya tempat sekolah anak. Wah, mudirnya sekolahnya sama bapak. Mudire bapak. Lah, bab mudire enggak kena, gurune enggak kena. Pol bicarane wong mudire wae enggak kena. Ya kan? Mudir, Pak, jadi mudar ngene ya. Mudire enggak kena. Terus ustazah enggak kena. Mau jadi apa anak itu? Kacau. Wis kacau. Maka qudwah hasanah itu penting banget. Suri tauladan dari orang tua itu penting banget. Makanya Anda jangan sampai ya kasar Anda ke orang lain ditiru oleh anak, Pak. Jenengan loman atau enggak loman ditiru oleh anak, jenengan berkata bohong ditiru oleh anak. Makanya plak Pak, plak ya anakmu ya itu kayak kamu itu gitu loh. Gitu ya. Jelas insyaallah. Lingkungan ya, lingkungan dan makanan itu nanti ini teori, Pak, teori. Ada yang mengatakan 30%, nggak terlalu banyak, Pak, yang menjadi ada sumbernya. Yang dominan adalah apa? Adalah si orang tua itu sendiri. Tab ya, saya ingin bahas. Masih ada 10 menit, Pak. Pendidikan, Pak, pendidikan anak. Ini kan nanti saya mau pecah lagi. Kita masih punya PR ini, Pak ya. Murabbi, murabba, tema dan cara, Pak ya. Cara itu. Ini nggak akan kelar di hari ini, Pak. Pasti di anu yang lain nanti. Saya ingin bahas pendidikan dulu, Pak. Pendidikan itu terbagi menjadi 2, Pak. Mau didik anak itu terbagi menjadi 3 lagi. Ada yang namanya pendidikan berupa ngasih tema ke anak, ngajarin anak, itu namanya pendidikan ngasih tema, nyampaikan ke anak.
nyampaikan ke anak. Itu namanya apa tadi? Pendidikan ada 3 model. Model pertama tadi apa? Menyampaikan tema. Nyampaikan nak sebenarnya ini, nak ini sing bener. Itu harus ada orang tua. Orang tua menang halus piye. Orang tua harus nyampaikan, ngajarin anak itu pertama. Yang kedua Pak adalah mencontohkan apa yang kamu telah ajarkan. Ini pendidikan juga. Yang nomor 3 ini yang susah adalah Anda bisa ngobatin manakala anak itu tidak sesuai yang kamu inginkan. Nah ini poin ketiga. Jadi pendidikan Pak sebagai orang tua ini, soalnya orang tua kudu berat banget ya. Maka saya bilang Pak, orang kalau belajar di pendidikan, urusan makan minumnya anak itu luwih gampang ngurusi Pak ndele mangan, gampang insyaallah. Ono rezekine. Tapi kalau udah didik anak ini nggak bisa. Berat Pak didik. Pikul merasa di berat. Lu kok piyo? Kok gimana? Gimana nggak berat? Kita harus punya ilmu sih disampaikan ke anak. Wis. Mari ngono kon kan mencontohkan Pak ini. Berat apa ora iki? Kon mencontohkan apa yang kamu ajarkan itu contohkan dengan tema bab masalah sabar wis. Sampaikan nak harus sabar, nak rajin nak. Sampaikan Masya Allah wis. Terus sampean gak bisa mencontohkan, batal ini. Batal ini. Bapak wae ora iso nyontohkan kok mek ngajarin aku, dibantah karo anak. Jelas ya? Dan penyampaian ini Pak butuh ilmu lagi. Ketika kecil gurung balik sinus sohir itu gimana caranya, ada temanya sendiri. Kedua, ketika dia umur mumayyiz ikut temai ono dewi. Ketika dia balik itu temanya sendiri-sendiri. Berat loh Pak jadi orang tua itu. Berat banget. Nah, sang nomor 3 ini yang lebih berat lagi ya Pak. Anda bisa mengobatin manakala anak Anda itu salah, menyimpang, salah. Contoh ini Pak, contoh. Sesuai aturan sudah disepakati, baju harus diletakkan di sini, ya kan ya? Deal ya, sepakat ini. Itu harus ada kesepakatan sama anak Pak. Ini teori nih ngono Pak. Nah, kita sepakat ya. Kalau baju diletakkan akhirnya nah ya oke sepakat. Suatu hari anak itu tidak sepakat, maksudnya salah dalam meletakkannya, dilempar begitu aja. Ini gimana cara mensikapi anak yang semisal ini? Gimana coba? Nah kan, Anda sudah mencontohkan, Anda sudah apa? Memberitahukan. Nah, mengobatin atau memperbaiki di saat dia salah, ini gimana? Itu juga ada ilmunya. Nah, itulah namanya pendidikan Pak. Jadi pendidikan itu enggak hanya ngandani tok, gampang ngandani tok Pak, insya Allah Pak. Ngandani tok gampang, delek tema kayak saya ngajari jenengan iki gampangnya pol delek tema wis gampang wis. Pemana teng internet itu Pak. Teng internet itu ilmunya profesor udah dari internet Pak, gampang. Kalau pengen belajar gitu kan ya. Ilmunya dokter wis di internet kalau Anda pengen belajar kan gitu. Jadi gampang banget kalau secara menyampaikan ilmunya. Tinggal mencontohkan, berat banget mencontohkan. Ketika di saat dia itu tidak komitmen dengan kesepakatan Anda, piye carane? Jangan punya anak merokok contohnya. Wis diwanti-wanti teko pondok galeng rokok ngono ya. Orang tua wis kene ojo rokok anak wis. Sik rokokan lebih carane iki. Ini ada teori Pak, ada ilmu yang saya tulis di buku saya. Ini teorinya ini. Dan saya ingin menyampaikan di teori ini Pak, karena ini lebih dibutuhkan insya Allah. Karena saya nggak mungkin, nggak tahu bulan depan di sini lagi apa enggak. Ini semuanya ngambang ini Pak. Ini semuanya ngambang ini semuanya ngambang lah. Semuanya ngambang ini, mau gimana saya juga nggak mau 1,5 jam, 2 jam menyampaikan ilmu parenting pendidikan anak ya orang-orang mungkin lah. Ya gak tahu kemana-mana ini caranya ngajar ini kan itu.
Jelas gak? Nah ini itu namanya pendidikan. Jadi wahai orang tua, wahai ayah dan bunda, perhatikan ini. Jadi tugas orang tua sebagai pendidik itu berat, Pak. Berat. Makanya kalau saya pribadi, anak banyak itu bukannya takut gak dapat rezeki, Pak, tapi takut gak iso ngajarin gitu loh, Pak. Berapa banyak para ustadz itu pinter ngajarin nih wong, tapi anaknya nggak teropeh nih gitu loh, Pak. Gimana? Wanaknya dia orang teropeh nih, Pak. Itu wanaknya wake. Oh, masalah rezeki orang ngatur, Pak. Tapi pendidikan anak lo. Berapa banyak orang yang anaknya banyak, orang iso didik repot urusan. Karena ini tugas orang tua sebagai pendidik ini repot iki. Nah dari sini merembet lagi, Pak. Namanya pendidik itu berat. Ojo gampang nikahkan anak yang masih muda. Bapak mau jadi bapak umurnya mek 18 tahun, duwe apa wong dia sendiri nggak ngena gitu kan, Pak ya. Apalagi istrinya saya nom-nom itu piye jadi ibu ayo gurung dunung, Pak. Jadi istri gurung dunung, apa mana jadi ibu. Berat. Pendidikan anak itu berat, Pak. Nah ini butuh dibekali, butuh pembekalan kayak orang tua. Tugasnya orang tua loh ini. Ingat, kesalahpahaman Pak. Bahwasanya anak kalau di pondokno, itu tugasnya pondok keliru, Pak. Keliru. Pondok itu membantu jenengan tok. Membantu sekian persen tok. Semua utamanya adalah orang tua, Pak. Paling pun membantu 20%, itu kan kalau nyampe 20%, Pak. Kadang-kadang nggak nyampe 20%, Pak. 80% semua tanggung jawab dipikul ke orang tua. Jangan nggak bisa lepas, Pak. Baiklah orang tua, risiko dari orang tua. Enak kalau menikah, Pak. Melarat menikah. Wis melarat dele duit, duwe anak ya ngurusin anak, oh berat. Nah, khair insyaallah. Satu tutup ini dengan tema yang saya sampaikan sekilas info aja lah. Di sekarang ini, Pak, di era modern yang semisal ini, Pak, saya sampaikan untuk si anak, pendidikan anak yang terbaik setelah dianalisis, Pak ya, adalah bangunlah rasa cinta antara anak dengan orang tua di zaman era yang semisal ini, era modern, Pak. Sekarang nuturin anak itu gak digatekno sama anak, Pak. Gimana? Sama jenengan dalil Quran wa sunnah gak bakal didengarkan oleh anak di zaman sekarang, Pak. Soalnya apa? Anak wis megang HP. Kadang-kadang pinter HP ini karo jenengan. Gimana? Anak tinggal apa jenenge? Klik tuh. Mbak Google kula takon nggih wis metu kabeh karo Mbak Google ya, Pak. Jadi jenengan mau nuturin anak model piye wae iku susah diterima oleh anak. Gimana teorinya? Ini teori, Pak, teori ini bisa salah bisa benar, tapi ini pandangan saya itu bagus banget. Adalah bangunlah rasa cinta antara anak dengan orang tua. Kalau sudah ada rasa cinta anak dengan orang tua, maka mudah jenengan ngasih masukan karena terjalin rasa cinta ini. Kan ada anak sama orang tua itu gono cinta belas kuake, Pak. Mek status dia adalah anaknya si A. Gak ada cinta belas ke orang tua, gak ada. Karena apa? Karena orang tua
tidak punya kepedulian ke anak. Nah, membangun rasa cinta itu ada beberapa cara. Cara yang pertama, Anda harus ada di waktu anak itu butuh Anda. Anak itu nggak butuh jenengan 24 jam, Pak. Ingat ini, anak itu nggak butuh Anda 24 jam. Di waktu-waktu tertentu dia butuh Anda. Misal kayak apa? Di saat dia lagi sedih, ini masalah makan, minum, jelas butuh orang tua, Pak ya. Ketika di saat dia gagal, di saat dia sedih, itulah di saat dia sakit, itulah butuh orang tua di sampingnya. Oh, anak, Pak, kalau sakit, Pak, butuh orang tua di sampingnya. Nah, ini akan membangun rasa cinta. Lo anak loro lo, Pak, sampai malah tinggal kerja, ya kan? Tinggal kemana-mana. Anak lagi bapak model piye? Itu butuh banget, Pak. Dan ini ada saya baca sebuah jurnal terkait ini. Ada seorang anak, Pak, sudah besar ya, udah balik, ditanya, "Nak, apa yang terkenang di Anda sepanjang sampeyan sudah menjadi balik ini?" Bahkan ada jurnal itu menjelaskan itu sudah menjadi orang besar, Pak. Apa yang mengenang Anda? Coba lihat. Yang mengenang Anda, yang mengenang dia dengan orang tuanya itu apa? Coba lihat. Di saat dia sakit, di saat dia gagal, ada orang tua di sampingnya. Itulah momen yang menjadikan terenyuhnya anak dari orang tua. Bukan karena Anda ngasih duit banyak, diajak kemana-mana, itu dilupakan oleh anak, Pak. Karena saat itu dia nggak butuh jenengan, dilupakan oleh anak. Saat itulah dia butuh Anda. Nah, itu hendaknya Anda hadir di situ. Di saat dia gagal, contoh dari sekolah, dia tuh pengen juara 1, Pak. Ternyata juara berapa? Juara terakhir. Gimana orang tua? Kamu nak goblok, kamu nak makanya main HP loh. Ini keliru, secara teori keliru, Pak. Dia butuh orang tua di sampingnya, malah Anda mencelah. Dia sudah putus, dia udah rasa kecewa, dan dia butuh pendamping, teman yang bisa diajak curhat tentang kegagalannya. Anda sebagai orang tua malah apa? Mencela. Maka dia sakitnya luar biasa hatinya itu, Pak. Walaupun dia benar, makanya kamu jangan apa, itu keliru cara. Ini teori, Pak. Ada ini teori, Pak. Ini teori. Ini gono dalil, tapi ini teori. Sebuah jurnal menganalisis begitu. Gitu, Pak. Makanya bangun, Pak ya. Terus ini satu ya. Tadi udah jam cukup ya. Loh, 5 menit lagi. Kemudian butuh sentuhan, Pak. Butuh sentuhan. Membangun cinta itu kepada anak itu butuh sentuhan. Anak itu kadang-kadang butuh dipeluk, Pak. Peluk itu masya Allah gak terlupakan, itu butuh dipeluk, butuh disentuh. Itu membangun cinta. Orang tua nggak pernah meluk belas, sen dipeluk bojone wae. Wis biasa itu. Sekarang bojo tok wae dipeluk. Anak itu butuh dipeluk. Anaknya nggak tahu dipeluk belas, bojone tok sing dipelak-peluk wae. Iri, sakit hati itu anaknya itu. Coba jenengan nanya, hal apa yang jenengan itu sakit? Saya sakit hati karena bapak abi meluk ibu tok. Itu ada jurnal, Pak, yang menganalisis begitu. Banyak baca, Pak, banyak baca. Kan kita harus banyak baca, harus banyak membaca.
Terusnya pelayanan dari kan hadiah, terus apa tadi, pelayanan, kemudian sentuhan. Yang keempat, ungkapan kata cinta dari jenengan Pak. Sampaikan, aku cinta sama kamu nak lo, aku sayang. Itu butuh. Oh cukup menang, menang. Sehingga ketika jenengan nyampaikan rasa cinta, rasa sayang kepada anak, anak juga akan apa? Tes. Sekarang pernah jenengan nanya Pak, wahai anakku, siapa pertama kali yang kamu cintai nak? Pernah nggak jenengan nanya gitu Pak? Pernah ya? Jawabannya apa? Bukan ayah, bukan ibu, tapi apa? Bibi, tapi si A. Ya Allah, itu udah gagal Pak, udah gagal itu. Kok sampai ada anak yang mengatakan apa? Di dalam benak dia, orang yang paling dicintai, disayang itu bukan Abi dan bukan Umi, tapi apa? Orang lain. Itu udah gagal sudah itu. Anda nggak pernah menyampaikan rasa sayang dan cinta kepada anak. Mana sayang kamu itu mana? Kan itu kan? Itu yang dicari oleh anakmu mana? Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, ketika anak itu sudah ada rasa cinta dan sayang kepada orang tua, mau memasukkan sesuatu kepada anak itu mudah diterima di zaman sekarang Pak. Nah masalahnya adalah orang tua tidak ada kedekatan dengan anak, itu masalah. Ibu yang nggak dekat dengan anak, ayah yang nggak dekat dengan anak. Ayah sibuk kerjaan itu sehingga jauh dari anak. Bayangkan anak itu kadang-kadang curhat, itu nggak curhat ke ibu dan ke ayahnya, curhat gimana? Ke orang lain. Itu termasuk gagal dalam pendidikan Pak. Seharusnya orang yang paling dekat dengan anak adalah Anda dan ibu, yang segala curhatnya itu disampaikan ke jenengan. Karena jenengan nggak peka, atau ketika dia curhat langsung Anda putus. Opo nak ngono ku ora, Anda langsung cekak Pak, bicaranya nggak bener kan? Alah, kan sering keluar anak itu, alah saya ngomong gitu percuma sama ayah, pasti begini kan, itu ada itu gagal. Kalau di teori pendidikan, teori dalam pendidikan itu gagal Pak, gagal dalam pendidikan. Makanya waktu saya nulis tesis saya itu kan pendekatan ke anak dengan taksonomi, dengan dengan sebuah teori pendekatan taksonomi Bloom ya, setelah mereka namanya taksonomi Bloom. Itu kan pendekatan itu. Jadi pendekatan itu lebih gampang, dan pendekatan dalam bab apa aja gampang Pak. Bojo semakin dekat gampang, dengan karyawan dekat, pokoknya pendekatan itu mengalahkan segala macam teori. Mudah dirangkul, mudah dikasih ilmu, mudah dikandani manakala ada pendekatan. Tapi kalau tanafurul qulub, hati itu saling lari, nggak ketemu, susah. Dikandani itu susah Pak. Dibantah jenengan dibantah oleh anak sekarang, jenengan dibantah. Jelas ge? Ya wis cukup lah insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam mendidik anak. Ini kita masih punya teori, tema dan cara menyampaikan murabba anak itu gimana caranya bisa baik. Nanti ada juga teorinya. Ini butuh ada pembahasan lebih lanjut. Baik, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi